Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan menyambut bulan Ramadan. Ada sebuah pertanyaan, apa yang harus dipersiapkan bagi setiap muslim menghadapi bulan Ramadan? Sebab saya sadar bahwa banyak yang harus dilakukan di bulan suci ini. Baik, jawabannya, bulan agung segera tiba, bulan mulia segera datang, dan bulan itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan banyak sekali dari hamba-hambanya. Yang akan mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah hamba-hamba yang tahu keagungan Ramadan. Yang mendapatkan keagungan di bulan suci Ramadan adalah hamba-hamba yang benar-benar menyambut berita gembira kabar datangnya bulan suci Ramadan. Bulan penuh pengampunan, bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sungguh itu adalah bulan keberuntungan. Sangat rugi orang yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dia bukan termasuk orang yang diampuni, bukan termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, bukan termasuk orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di mimbar, lalu mengatakan kalimat amin. Lalu para sahabat Nabi Muhammad bertanya, siapa yang didoakan dan siapa yang berdoa? Rasulullah SAW menjawab, Malaikat Jibril alaihissalam berkata, orang yang memasuki bulan Ramadan akan tetapi belum diampuni dosanya oleh Allah, sungguh ia adalah hamba yang terkutuk. Kemudian aku Nabi berkata, amin. Artinya, ada orang yang memasuki bulan suci Ramadan akan tetapi tidak ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Maka orang-orang seperti ini termasuk orang yang terkutuk dan tidak beruntung. Ini termasuk orang-orang yang tidak beruntung karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon besar-besaran kepada hambanya. Semua amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang tidak pernah ada kecuali di bulan suci Ramadan. Ini adalah termasuk kemuliaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad, seperti yang pernah diadukan oleh sahabat Nabi bahwa umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, sementara umat-umat terdahulu umurnya panjang. Jika mereka itu soleh, tentu pangkat mereka akan tinggi karena bisa melakukan ibadah yang amat panjang. Akan tetapi dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang indah. Memang umatku adalah usianya pendek. Akan tetapi Allah telah memberikannya Ramadan dan juga Allah telah memberikannya Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal ibadah umat Islam pada bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Maka dari itu, jangan sampai ada dari kita yang tertinggal dari rombongan orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita ini orang-orang lalai dengan Ramadan. Dalam menyambut bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan dengan dua persiapan, yaitu persiapan lahir dan batin. Pertama, persiapan lahir. Persiapan lahir adalah dengan melihat di sekitar kita dan mencari sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dan khusyuk kepada Allah. Fasilitas zahir mulai dari mushaf, baju, musola, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah kita. Jika ada yang kurang, mari kita penuhi. Persiapkan jadwal-jadwal untuk amal ibadah yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai waktu bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja jika kita tidak berpikir apa yang akan kita lakukan. Amat sulit bagi kita bahwa untuk melakukannya jika sudah tiba waktunya. Akan tetapi tanda bahwa kita rindu dan mengagungkan bulan suci Ramadan dan tanda bahwasanya kita ingin diagungkan oleh Allah, maka saat ini harus kita rencanakan amal-amal ibadah yang akan kita lakukan, termasuk urusan dunia yang harus kita lakukan pun harus dimasukkan ke dalam jadwal kita untuk melaksanakan amal akhirat.
Kalau kita telah rinci dan rapi dalam menyusun sebuah rencana, maka sesungguhnya kita tinggal melaksanakannya. Rencana yang kita susun itu tidak lain adalah tanda bahwasanya kita rindu kepada Ramadan, yang artinya juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja jangan sampai lupa bahwa mencari nafkah adalah sangat mulia kalau memang didasarkan atau niat yang benar karena Allah. Kalau orang yang bekerja mungkin sulit untuk melakukan sholat atau membaca Al-Quran. Akan tetapi jangan sampai mulut ini diam dari zikir kepada Allah. Yang berada di pasar pun demikian. Berhenti menghindari omongan yang kotor, lalu merubah lidah kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda bahwa kita adalah orang yang mengerti keagungan bulan suci Ramadan, dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus kita atur dan kita rapikan, ya. Yang kedua adalah persiapan batin. Persiapan batin di sini artinya kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita agar kita bisa beruntung di bulan suci Ramadan. Mempersiapkan hati dengan ketulusan mengabdi kepada Allah, menghilangkan ketakaburan dan menghilangkan rasa dengki. Karena takabur atau sombong, dengki dan iri hati hanya akan menjadikan kita melakukan ibadah puasa terasa berat dan tidak diterima oleh Allah. Berat karena capek hati, sebab hati kita kotor, mendengki orang lain, melihat orang lain mendapat nikmat sakit, hingga akhirnya menggunjing orang yang kita dengki itu. Takabur dengan merasa kita ini lebih dari yang lainnya, sehingga muncul di hati kita rasa mudah dari yang lainnya, ya, mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi, atau bahkan meremehkan orang lain. Nah, maka mulai saat ini mari kita membersihkan hati, kita pangkas kesombongan dan kita pangkas kedengkian dari dendam ataupun yang lainnya. Nah, mungkin itu teman-teman semua pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam menyambut bulan Ramadan.